Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang objek-objek global dalam Node.js. Objek global sendiri adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi tipe objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Dalam Node.js, global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat sebuah modul dengan nama, kita buka dulu Visual Studio Code, mymodule.js. Kita buat sebuah file baru. Kemudian kita deklarasikan var a definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. Kita ketik script tadi. Melalui kode di layar, variabel A akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul myModule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel A dari dalam fungsi maupun kelas. Perhatikan contoh berikut. Kita ketikkan dulu node. Pada kode di layar, A sama dengan global.a dan F sama dengan global.f. Hal ini membuktikan bahwa variabel A dan fungsi F yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel A dan fungsi F menggunakan kode berikut ini.
Nah, berikut kita akan mempelajari objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream, stdoc, dan stdir. Sebagai contoh metode blok yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Cara penulisan seperti ini, kita buat sebuah file baru. Perintah di layar merupakan alias dari proses.stdout.write dalam kurung s. Selain console.log buka kurung tutup kurung, kita juga dapat menggunakan console.info buka kurung tutup kurung atau console.warn buka kurung tutup kurung dan console.error buka kurung tutup kurung untuk menampilkan data. Objek juga menyediakan metode time dan timeend untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut ini.
Berikutnya kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungannya dari node. Sebagai contoh, proses.cwd buka kurung tutup kurung digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Kemudian proses.chdir buka kurung tutup kurung untuk mengubah direktori aktif. Kemudian proses.argv untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan. Kemudian proses.exit buka kurung tutup kurung untuk menghentikan program. Lalu proses.version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses. Kita buat sebuah file baru, nama proses.js. Kemudian kita enter, kita ketikkan kode berikut.
jalankan, kita ketikkan nama filenya, kita tambahkan maaf teman-teman, ada sedikit error di sini. Kita lupa tambahkan. Oke, kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan kembali. Hasilnya seperti yang pada di layar. Kemudian contoh penerapan proses.argv adalah sebagai berikut. Kita tutup ini dulu. Kita buat sebuah file baru dengan nama Sunda.js. Kita ketikkan kode berikut. Kita Ctrl S, kita jalankan pada layar menggunakan kode berikut. Lalu kita coba lagi dengan kode berikut. Pada kode di layar, kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan variabel i perlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena dalam Node.js, argumen pertama proses.argv dalam kurung 0 selalu menunjukkan ke program Node dan argumen kedua proses.argv dalam kurung 1 menunjukkan ke file yang sedang dieksekusi. Berikutnya, kita akan mempelajari variabel file name dan dir name. Variabel file name di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses.argv dalam kurung 1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dir name merupakan alias dari metode proses.cwd yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh program berikut. Kita ke visual. Kita buat sebuah file baru dengan nama filename dirname.js. Kemudian kita enter, kita ketikkan kode berikut.
apakah hasilnya